pahami dulu guys. Ada yang ada yang bisa kalian pahami dari sini. Nah, ini ya, nomor 9 ya. Nah, ini. Itu. The position of function x itu 6, gitu ya. Kita lihat sini soalnya. X itu adalah 6 cos 3pi. Ini radian per sekon itu artinya satuannya ya. Omega T tambahkan pi per 3 radian ya. Nah, ini kalau kalian ingat guys, rumusnya tuh ini. Nah, ini ada di buku nih. Nah, ini rumus ini. Baca guys bukunya. Jangan lupa ya. Ini XT, rumusnya tuh ini. XM cos omega T plus V ya. Nah, di sini kita review sedikit ya. Bahwa XM itu adalah amplitudo. XM ini adalah amplitudo ya. Nah, terus omega itu adalah kecepatan sudut ya. Di situ. Nah, ini. Rad per sekon. Gitu. Oke. Nah, lanjutkan guys. Gimana kira-kira? Nah, ada yang diketahui lagi. Nah, di sini ya, eh at t sama dengan 2 sekon, what are the displacement? Nah, velocity and acceleration ya. Kita jawab itu dulu lah ya. Nah, ini eh, kita sekalian review ya. Nah, review. Aku buat di sebelah aja lah ya. Nah, jadi nomor 9 ya. Nomor 9 itu kita bahas tentang yang namanya gerak periodik. Kalian baca guys. Kalau kalian baca di materi gerak periodik awal, itu soalnya itu langsung memperlihatkan tentang simpangan. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini lalu di sini ya, simpangan. Nah, simpangan ini adalah displacement ya, atau position, atau position. Persamaannya itu adalah ini, xt, ini kita ikut buku ya, buku yang jadi acuan kalian, cos omega t plus v ya. Nah, ini ingat-ingat nih, persamaannya seperti ini. Nah, itu guys. Apa saja keterangannya, Mas? XM, tadi amplitudo ya. Nah, kalau omega itu percepatan sudut. Itu ya. Satuannya itu adalah radian per sekon ya. V adalah fase ya. Di mana omega itu dirumuskan sama dengan 2pi, 2pi F ya. Atau sama dengan 2pi per T ya. Gitu. Nah, kalian tahu nggak asal-usul dari sini? Nah, kalau kalian harus baca bukunya. Itu bagus banget bukunya. Kalau kalian tahu di sana. Nah, asal-usulnya tuh gini. Jadi kita ambil ini, gerakannya itu satu putaran. Ya, satu putaran penuh. Nah, kalau kita ambil dia satu putaran, maka nanti fase itu adalah satu putaran dari awal sampai akhir. Berarti kan satu putaran kan 360 derajat. Artinya sama dengan 2pi, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan di sini, gitu ya, berarti nanti omega t, V-nya kan 2pi kan. Nah, ini sama dengan periodenya. Berarti kan omega t ditambahkan ini ya. Ini kalau kita bisa bisa apa namanya? Kita bisa keluarkan ya omega t plus 2pi ini sama kayak gini. Ini ya, omega ini ya. Sebentar, sebentar. Ini omega T ini ya plus 2pi per omega ya. Nah, gini kan kalau kita keluarkan ya. Nah, variabel ini guys, itu kan ini waktu. T waktu. Berarti ini harus juga waktu kan? Secara matematis kan. Nah, ini yang kita sebut dengan periode T ya.
Nah, maka di sini bisa dirumuskan T itu sama dengan 2pi dibagi omega, gitu ya. Atau kita bisa katakan juga nanti omeganya itu sama dengan 2pi dibagi periode. Gitu ya. Nah, biar kita nggak bertele-tele ya, kita materi soal gitu aja ya. Nah, kita tanya berapa displacement pada saat T-nya 2 detik, gitu ya. Nah, displacement pada saat T-nya 2 detik. Nah, kita ingat persamaannya ini. Nah, persamaannya itu di sini. Itu. Nih ya. Oke. Yang pertama, nih, pada saat T-nya 2 gitu ya, berarti X2 ini sama dengan 6 cos, masukkan ya, 3pi kali 2 tambahkan pi per 3 ya. Berarti ini kan sama kayak 6 cos 6pi ya, tambahkan pi per 3. 6pi kan sama kayak 3 kali putaran. Artinya sama kayak balik ke nol. Artinya ini bisa kita tulis menjadi 6 cos pi per 3 gitu. Nah, pi per 3 itu berapa? 60 ya. Cos 60 itu berapa, guys? Setengah ya. Berarti ini artinya jawabannya 6 kali setengah. Jawabannya 3 ya. Gitu. Oh ya. Jadi kalian nggak perlu jumlahkan ini. Kelamaan. Anggap aja cos ini. Kan 3 kali putaran kan sama kayak nol. Balik lagi ke nol. Ya kalau lingkaran, nol kan di sini. Sekali muter, kembali ke dirinya. 2 kali muter, kembali ke dirinya. 4 pi. Muter sekali lagi, kembali ke dirinya lagi. Berarti sama kayak nol tambah pi per 3 kan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua guys, kalau misalkan ada simpangan, ini ya, nanti ada juga yang namanya velocity ya. Ini, ada yang namanya velocity. Velocity itu apa? Kecepatan. Nah, kecepatan itu definisinya apa guys? Turunan sekali kecepatan terhadap waktu kan? Gini ya. Nah, kita tuliskan d per dt, simpangannya bagaimana? Simpangannya. Simpangannya itu adalah ini ya, xm cos omega t plus v. Gini ya. Gini ya. Nah, turunkan guys. Nah, ayo kalian harus jago matematik ini. Nah, turunannya cos itu apa? Min sin ya. Nah, tulis aja dulu min sin omega t plus v kan. Nah, lalu di sini ada xm, tuliskan saja xm. Lalu kita turunkan terhadap t. Artinya variabel yang nempel sama t yaitu omega kita bisa keluarkan. Nah, sini ya. Berarti rumusnya itu adalah ini. Berarti VT itu adalah min omega XM sin omega T plus V ya. Seperti itu. Nah, dari soal ini kita bisa ekstrak informasi ini. Nah, dari sini ya, apa saja informasi yang kita bisa dapatkan dari sini guys? Yaitu yang pertama, ini ya, nilai dari 6. 6 ini apa? XM-nya. Gitu ya. Terus ini adalah omeganya ya, omeganya 3pi. Lalu di sini pi per 3 ini adalah fasenya, V-nya ya. V-nya adalah pi per 3 ya. Seperti itu. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nah, masukkan ya ke rumusan ini, guys. Berarti kita rumuskan V pada saat T-nya 2, ya, omeganya berapa adik-adik? 3pi ya. Berarti minus 3pi, XM-nya 6, sinus omeganya 3pi, ini ya. T-nya itu adalah 2 ditambahkan V. V-nya pi per 3 ya. Nah, ini. Ini sama kayak tadi ya. Nah, ini kan sama kayak tadi sin 6pi plus pi per 3 ya. Ini sama kayak sin pi per 3. Sama kayak sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Berarti kan ini min 18 pi kalikan setengah akar 3 ya. Coret 1, coret 9. Berarti ini min 9 pi akar 3. Itu ya. Meter per sekon. Ini meter ya. Gitu.
gitu ya. Oke, yang ketiga apa? Acceleration ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga acceleration. Nah, kalau acceleration gimana guys? Diturunkan sekali ya. Nah, sekali lagi. Ini kita bahas acceleration. Acceleration itu apa? Percepatan ya. Berarti A fungsi T, yang namanya percepatan itu kan turunan sekali lagi kecepatan terhadap waktu ya. Nah, tadi tadi kecepatannya berapa guys? Kalau nggak salah ini ya, min omega xm sin omega t plus v ya. Nah, gini ya. Nah, di sini kita turunkan sin, kalau kita turunkan terhadap waktu, itu jadinya positif cos. Nah, ini min omega xm positif cos ya. Cos omega t plus v. Nah, di sini kita turunkan terhadap t. Artinya variabel yang nempel sama t, dalam hal ini omega, kita keluarkan aja. Nah, di sini ya. Berarti ini kan min omega kali omega, min omega kuadrat xm dikalikan cos omega t plus v ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah percepatannya. Nah, ini ya. AT itu sama dengan min omega kuadrat xm cos omega t plus v. Nah, kalian lihat baik-baik guys. Di sini ada informasi apa ini? xm cos omega t plus v. Apa itu? Itu adalah xm-nya, xt-nya. Gitu ya. Artinya ini bisa dituliskan menjadi min omega kuadrat x t gitu ya. Nah, ini bisa dituliskan gini, min omega kuadrat x t gitu ya. Gitu. Nah, ya wes, kita bisa pakai rumus cepat aja lah ya. Pakai ini ya. Berarti A, kalau misalkan T-nya 2, pakai aja rumus ini. Min omega kuadrat xt. Gitu ya, lebih cepat ya. Min omega kuadrat x2. Gini ya. Omeganya tadi berapa guys? 3pi ya. 3pi pangkat 2. X ketika T-nya 2, berapa tadi guys? Jawabannya 3 ya. Ini. Nah, itu ya. Nah, berarti kan jawabannya 3. Berarti kan ini min 9 pi kuadrat kali 3. Berarti berapa guys? Min 27 pi kuadrat meter per second kuadrat. Gitu ya. Seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini yang D langsung jawab ya. Gampang ya. Yang D, fasenya tadi sudah pi per 3. Nah, yang E, frekuensi, ditanya frekuensi dan periode. Gampang ya. Tadi kan omeganya 2πf kan. Omeganya tadi berapa? 3pi ya. Dapat nih frekuensinya 2πf. Coret-coret, berarti F-nya 3 per 2 ya. Terus, nah kalau periode, ini E ya. Kalau periode, itu kan tinggal kita bagi aja. T sama dengan 1 per F. Nah, berarti F-nya kan 3 per 2 ya. Berarti 1 dibagi 3 per 2. Hasilnya berapa? 2 per 3. Gitu ya. Seperti itu. Gimana? Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Nggak apa-apa. Oke, silakan tentukan mau bahas apa nih. Bentar ya. Oke,
Nah, kita coba lagi ya. Mungkin kita matangkan masalah gerak periodik lagi ya. Kita pilih yang mana nih? Kalau mau aplikasi bisa nih. Itu banyak sekali soalnya. Itu soal-soal yang bagus ya. Ini jangan tiga-tiga deh. Terlalu susah. Kita coba pilih yang soal nomor 14 kali ya. Nah, ini ya. Nih, ini ya. A simple harmonic oscillator harmonik sederhana dari blok dengan massa 2 kilogram ya. Informasinya ini, oke, kita tulis dulu ya. Jadi kita sekarang judulnya apa guys? Aplikasi gerak harmonik sederhana. Nah, ini ya materinya ya. Aplikasi gerak periodik ya. Gitu. Nah, kalau di buku kalian bisa lihat nih ya, halaman sebentar. Ini praktis sekali nih persamaannya. Sebentar. Ah, ini ya. Wait, 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 wait. Nanti aja deh. Gampang ya. Nih, sebentar, sebentar, sebentar guys. 46. 48. Nah, ini nih. Ketemu nih. Ini ya. Kalian bisa buka halaman ini. Di buku tadi halaman 414 ya. Nah, aplikasinya itu di halaman ini. Misalnya pada Pegas ini. Nih, halaman 419 ya. Di situ materinya. Oke, misalnya aplikasinya apa guys? Misalnya paling ideal itu kita bahas Pegas ya. Nah, ini Pegas. Nah, ini ya. Pegas. Nah, Pegas yang mengikat pada sebuah massa ya. Ini. Nah, ini ya. Nah, kita tarik ini guys. Kita tarik apa namanya? Kita tarik Pegasnya massanya ke kanan. Nah, ini ya. Dengan sebuah gaya tentunya. Dengan gaya F. Sehingga dia berpindah nih. Berpindah sejauh sejauh X. Nah, Pegas ini punya konstanta K. Gitu ya. Nah, konstanta K. Nah, sekarang kalau kita lihat ya. Nah, berarti kalau dia bergerak, berarti dia memenuhi apa? Memenuhi hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton ya. Yaitu F sama dengan massa dikalikan A ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita ingat guys, rumusnya A apa tadi ya? Jadi, ada yang masih ingat? A tadi. Ini ya, omega kuadrat kali X kan? Ini ya. Nih, minusnya masuk ya. Minus omega kuadrat kali X. Betul ya? Ini loh. Ah, ini. Jadi, kita mengalir materinya. Berturut-turut. Omega kuadrat kali X ya. Berarti ini kita rumuskan M dikalikan minus omega kuadrat kali X. Nah, berarti ini min M omega kuadrat X. Nah, sekarang ingat guys, bahwa kalau kita menarik sebuah benda yang elastis, kayak pegas ini, berarti gayanya itu adalah gaya Hooke, yaitu min Kx. Dia. Ini melalui hukum Hooke ya. Nah, berarti kaitkan ini. Berarti ini F-nya ini juga bisa ditulis menjadi apa? Min K dikalikan X. Ya, ini coret ya. Moncrot, moncrot, minusnya moncrot. Ini kita punya apa? K-nya sama dengan M omega kuadrat ya. Berarti kita punya apa?
Berarti kita punya bahwa omega kuadratnya sama dengan K per M. Nah, berarti omeganya sama dengan apa, guys? Omeganya sama dengan akar K per M ya. Itu ya. Nah, ini. Atau kalau kita masukkan dalam rumus frekuensi, tadi kan kita punya rumus omega kan 2πf ya. Nah, berarti dari sini nilai F-nya sama dengan omega per 2pi ya. Nah, berarti jawabannya ini. Seper 2pi akar K per M ya, dimasukkan omeganya. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa juga dapat rumus periode nanti. Periodenya kan seper F ya. Nah, berarti tinggal dibalik aja. 2pi akar M per K gitu ya. Seperti itu, guys. Nah, oke ya. Nah, kita coba soal ini sekarang. Nah, ini. Nomor 14 ya. Nah, kita tambahin halamannya, guys. Nomor 14 di sini. eh Masanya 2 kilogram ya. Tuliskan aja. Masanya 2 kilogram ya. Lalu di sini konstanta gasnya, spring konstannya 100 Newton per meter. Ini ya. Nah, lalu di sini apa nih? When, hati-hati. When T-nya 1 detik, jadi ketika T-nya 1 detik, posisi dan velocity-nya itu 0,129 dan 3,415. Jadi ini informasi bagus ini. Jadi X-nya ketika T-nya 1 dan V-nya ketika T-nya 1 masing-masing itu tadi 0,129 dan 3,415 ya. Ini meter, meter per detik. Oke. Pertanyaannya yang pertama, what is the amplitude of the oscillation? Nah, itu ya. Jadi ditanya amplitudonya. Ayo, gimana ayo cara mencari amplitudo ini, guys? Nah, ini ada nggak rumus amplitudo? Pertanyaannya. Nggak ada dong. Kita kan cari XM-nya ya. Nah, coba kita cari amplitudonya. Amplitudo tadi simbolnya apa, adik? Simbolnya adalah XM. Ini tambah ya di materi kalian ya. Nanti setiap setiap yang aku kotakin merah artinya itu penting ya. Ini yang aku kotakin merah ini penting. Ini itu jadikan cheat sheet ya. Kalau boleh pakai cheat sheet. Nah, kita lihat ya. Rumusnya apa? Rumusnya X tadi apa, guys? Rumusnya X itu tadi adalah XM cos omega T plus V ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan ini ya. Atau nanti aja deh kita masukkan. Nah, terus kita punya juga bahwa VT, tadi rumusnya apa? Min omega XM sin omega T plus V. Kok tahu, Mas? Ya, tadi kita rumuskan pakai yang tadi ya. Nah, ini yang kita ketahui tadi. Itu. Itu ya. Oke. Nah, itu ya. Kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini ya. Kita bisa masukkan ketika T-nya 1. Nah, gini ya. Tapi dari sini kita simulasikan dulu ya. Omeganya bisa kita cari dong. Nah, omeganya dari sini itu adalah apa rumusnya tadi? Akar K per M ya. Nah, iya apa enggak? Iya dong. Kita cari omeganya. Ini ya. Omeganya itu kan akar K per M. Kenapa kita butuh omega, Mas? Ya karena setiap ini kan ada omeganya. Omega T, sin omega T, gitu ya. Masukkan nih. K-nya berapa? 100. M-nya berapa? 2. 100 dibagi 2, 50. Berarti akar 50 ya. Nah, berarti ini kalau kita masukkan, berarti nanti ini rumusnya XM cos akar 50 T plus V ya. Nah, yang ini juga sama nih. Min omega, omeganya akar 50 ya. XM sin, ini ya. Ini akar 50 T plus V. Ini ya. Nah, terus kenapa, Mas, kalau begitu? Nah, nanti kita bisa cari amplitudonya di sini. Gitu ya. Menggunakan informasi apa? Ini diketahui ketika X ketika T-nya 1, 0,129. Masukkan nih.
X ketika T-nya 1, masukkan ke rumusnya. Ini ya, XM-nya nggak tahu, XM-nya nggak tahu. Dikalikan cos, ini ya, omega T, berarti kan akar 50, T-nya kan 1 kan? Ya udah, ini V. Ini ya, ini nilainya, ini sama dengan, berapa itu? 0,1299 ya, gitu. Nah, kita nggak tahu informasi V, ya, juga nggak tahu informasi XM. Terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana, kita coba lagi. Nah, masukkan aja lah ya ke sini ya, dengan cara yang sama ya. V ketika T-nya 1, masukkan nih. Itu kan min akar 50 ya, dikalikan XM, itu dikalikan sin akar 50 T ditambah V ya. Nah, itu. Sama dengan berapa? Ketika V ketika T-nya 1 tadi, 3,45 ya. Jadi kita punya dua persamaan nih sekarang. Persamaan satu dan persamaan dua. Nah, jadi gitu guys. Nggak selamanya kita ngerjakan fisika itu rumusnya langsung jadi. Kayak gini. Nah, kayak tadi itu langsung omeganya ada kayak gini. Nggak jadi. Jadi seberapa pintar kita memainkan equationnya dalam fisika itu. Nah, sekarang kita cari dulu aja fasenya ya. Cari fase. Nah, cari fase. Gimana caranya? Kita bagi aja persamaan satu kita bagi dengan persamaan dua. Nah itu ya. Tadi x x ketika t-nya satu dibagi dengan v ketika t-nya satu. Itu ya. X-nya berapa guys tadi? Ini ya. XM cos akar 50 ditambah v ya. Nah gitu. Dibagi dengan yang VT-nya itu min akar 50 XM sin akar 50 plus V ya. Nah, itu ya. Nah, itu hasilnya yang ini 0,129, yang ini 3,415 ya. Itu. Ini coret-coret. Cos dibagi sin sepertan ya. Nah, berarti ini ya. Seper ini akar 50 tan ini ya. Akar 50 plus V ya. Nah, ini kan sama dengan, jadi kita bagi aja ya. 0,129 dibagi 3,415. Ini. Berapa ini? 0,0377 ya. Atau kalau kita buat tan akar 50 plus V ya, itu sama dengan min seper akar 50 50 dikalikan apa itu? 0,0377 ya. Gitu. Nah, itu hasilnya berapa? Satu dibagi akar 50 ya, dibagi 0,0377 ya. Jawabannya adalah ini, jadi jawabannya adalah tan akar 50 plus V itu sama dengan minus 375 ya. Nah, kalian bisa cari ini guys. Akar 50 plus V itu adalah sudutnya. Nah, kalian cari ini, sudutnya berapa ini? Nah, ini ya. Berarti kan ini ya. Akar 50 plus V itu kan sama dengan arkes tan min 3,75 ya. Nah, ini. Coba itu. Kalian kalian arkeskan ya. Ini kita cari dulu. Tan pangkat min satu dari minus 3,75 ya. Jadi kalau kita kalkulator guys, jawabannya itu adalah akar 50 plus V itu adalah minus 75,06 derajat. Untuk apa informasi ini? Ya untuk kita masukkan ke sini ya, ke salah satunya. Ini boleh, terserah gitu ya. Kita mau pilih yang mana? X atau T, X atau V, terserah ya, dua-duanya benar. Itu. Misalkan kita mau pilih yang V, boleh itu. V ketika T-nya satu itu kan tadi ini ya, min akar 50 dikalikan XM, nah dikalikan sin akar 50 T plus V ya. Nah, V ketika T-nya satu tadi berapa? 3,415 ya. Ini min akar 50
XM. Nah, dapat nih XM-nya sekarang, amplitudonya. Sin dari, sin, tadi kan ingat ya, akar 50 T plus V. Ini kan akar 50, T-nya 1 kan? Nah, berarti satu gak usah ditulis ya. Nah, ini kalau T-nya 1 gak usah ditulis T-nya. Gitu ya. Ini, ini, ini ya. Berarti ini akar 50 plus V. Nah, ini ya. Ini tadi berapa guys? Min 75,06 ya. Nah, ini tulis dulu. Sin dari berapa itu? Sin dari minus 75,06. Aku kalkulator dulu ya, karena terbatas guys. Sin dari minus 75,06. Itu hasilnya adalah minus 0,966 ya. Nah, kalikan aja ini. Berarti 3,415. Ini kan minus kali minus ya. Berarti plus ya. Berarti ini sama dengan 0,966 kali akar 50 XM. Nah, ini XM-nya berarti ini 3,415 dibagi dengan 0,966 akar 50. Nah, akhirnya ketemu nih. Gitu ya. Coba kalkulator, guys. Dibagi dengan ini ya, 0,966. Dibagi dengan akar 50. Jawabannya adalah 0,000499 meter ya. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mencari amplitudo. Itu ya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya ini. What were the position and velocity at t sama dengan 0? Jadi di mana dia ketika posisi dan kecepatannya pada saat 0? Yang B ya. X ketika t-nya 0. Itu berapa? Ya udah kita masukkan ke persamaan tadi ya. XT tadi rumusnya apa? XM ini ya dibagi dengan, sorry, dikalikan dengan cos akar 50 T plus V ya. Nah, kalau T-nya 0, ya udah masukin aja. XM-nya berapa tadi? 0,00049 ya. Nah, ini dikalikan cos, ya, dikalikan cos, ini kan akar 50 kali 0. Nah, tambahkan V. V-nya berapa adik-adik? V-nya, V-nya enggak, ini V-nya. Ini ya, V-nya akar 50 tambah V tadi. Ini. Hati-hati ya, ini V-nya bisa kalian cari ini ya. Nah, V-nya itu tadi. Dari sini V-nya ini berapa, guys? Perhatikan, min 75,06 ini ya, dikurangi akar 50. Itu. Ya. Ini kan sip, sip, sebentar. Kan pasar. Ah. Kan betulan ya. Iya. Ya. Ah. Betulan itu baca ya. Tapi kayak malu. Tak nanti lah. Iya, kaca ya, Pak ya. Mana itu mana? Oh iya. Iya. Ketutupan kan. Mentu tutupan kalau pakai ya. Iya, ha. Oh, minta kontrol. Oke. Sebenarnya apa-apa tadi kan. Iya, ha. Ya. Iya. Aman-aman. Iya. Oke, aku lepas kejuaraan. Iya, ha. Tapi ini kita apa-apa sama ya. Iya, ha. Ya, iya. Oke ya. Iya. Oke, aku pergi dengan paling sama itu. Iya. Aku campur dodolan dan itu. Iya. Ya. Iya. Itu tutupan pakai kalau pakai ya. Iya. Oke, sorry guys, ada iklan tadi. Iya, carian ya, itu akar 50, 75,06 derajat dikurangi akar 50 ya, seperti itu. Nah, itu nanti V-nya. Ini ya, masukkan ini ya V-nya ya. V-nya itu tadi masukkan, nanti ketemu berapa ini hasilnya. Nah, itu ya, kalian hitung ya.
Nanti caranya sama juga ya untuk yang C ya. Tuh, yang C V ketika T-nya 0 itu berapa tadi? V ketika T-nya 0 rumusnya itu tadi kan eh, min omega XM sin omega T, oh sorry ini VT dulu ya. VT ini plus V ya. Kalau T-nya 0, berarti kan ini masukkan ya, omeganya tadi kan akar 50 ini, gitu ya. XM-nya tadi kan 0,000 ya, ada 3 nolnya ya, 499 ya, meter dikalikan omeganya akar 50 kali 0 ya, tambahkan V. V-nya itu tadi ya, V-nya ya. V-nya tadi kan akar 50 tambah V itu kan min 75,06 ya. Nah, berarti V-nya itu tadi, ini derajat ya. Nah, berarti ini V-nya nanti ini min 75,06 min akar 50 ya. Masukkan ke sini ya. Nanti ketemu ya hasilnya berapa meter per second. Itu ya dia. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Kita mau bahas yang mana ini? Nanti coba-coba lagi ya soal-soalnya ya. Kalau ada yang nggak bisa, tanyakan aja. Itu sih intinya dari gerak periodik. Cuma cuma main-main aplikasi sama itunya aja. Oke, mau nyoba yang mana nih? Momentum ada nggak momentum? Ada juga ya momentum ya, tabrakan ya, benda bertabrakan. Kita coba soal momentum lah ya. Nah, ini nomor 52 ya. Coba ini guys. Pada gambar 9,59 ya, 10 gram bulat ya, peluru ya. Jadi massa pelurunya 10 gram nih. Kita tuliskan dulu ya. Nah, itu nomor berapa ini? Nomor 52 ya. Nah, itu M kecil itu 10 gram ya. Ya. Ini adalah massa massa peluru gitu ya. Kita tulis MP gitu ya, massa peluru. Nah, moving directly upward at 1000 meter per second. Bergerak ke atas dengan kecepatan 1000 meter per second. Jadi kecepatan awalnya itu ya, kita sebut 1000 meter per second ya. Nah, strike and pass through the center of mass of 5 kilogram block. Jadi menabrak baloknya ini, yang menabrak balok yang bermassa 5 kilogram. Nah, kita sebut massa balok MB itu ya, 5 kilogram ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya. The bullet ya, pelurunya itu menabrak emerge from the block moving directly about at 400 meter per second. Jadi dia ketika nabrak itu kecepatannya 400 meter per second. Nah, jadi ketika di sini nih, gini ya, itu jadi kecepatannya berubah pasti kan? Kecepatannya itu apa ini? Sebentar, sorry, sorry. Aku tafsirkan lagi ya. The bullet emerge from the block moving directly upward at 400 meter per second. To what maximum height does the block? Oh, aku paham. Jadi ini ketika nabrak itu ikut ikut loncat dia, ya ikut loncat dia ya. Nah, ikut loncat itu ya. Nah, ikut loncat. Sebentar. The bullet emerge from the block. Sebentar. Itu ya. Oh ya, kecepatan akhir. Oh ya, kecepatannya itu. Oh enggak, sorry, sorry, salah, salah. Nggak mungkin ini, nggak mungkin ini mencelat bareng-bareng. Minimal dia salah satunya ada yang mental. Berarti ini adalah kecepatan
peluru akhir ya, VP aksen gitu ya, itu adalah 400 meter per second ya. Nah ini berarti kan menjadi V aksen itulah ya. Nah, ini peluru ya, VP aja lah ya. Ini VP 0 gitu ya. Nah pertanyaannya apa ini? To what maximum height does the block then rise above at initial position? Berapa ketinggian maksimum baloknya dari ketinggian awalnya? Jadi ini ketika nabrak, nah gini toh, ini ketika nabrak, ini loncat jadi gini. Nah, seret ya, turunya nabrak, mental pasti dia. Nah itu ya, itu. Pertanyaannya berapa? Ketinggi apa namanya? Ketinggiannya. Kalau kita pengen tahu ketinggiannya, ya at least kita harus tahu juga ya, ini apa namanya? Hmm, kecepatan balok akhirnya itu berapa? Jadi kecepatan balok awalnya VB0 kan 0. Sorry, sorry. Awalnya kan 0 ya. Terus mencelat sampai ke sini dia. Nah, ini yang kita tanyakan. VB aksennya ini berapa dulu? Gini ya. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat kecepatan balok awal itu 0. Nah, VB aksennya ini yang kita tanyakan. Hmm, itu ya. Maka kita punya apa, guys? Kita bisa pakai apa? Hukum kekekalan momentum ya. Ini. Apa rumusnya, guys? Berarti kan momentum sebelum sama dengan momentum sesudah ya. Nah, momentum itu di sini ada momentum baloknya. Momentum baloknya pada keadaan awal ditambahkan momentum peluru pada keadaan awal P0 ya sama dengan momentum balok pada keadaan akhir tambahkan momentum peluru pada keadaan akhir. Nah, masukkan ini. Momentum rumusnya kan massa kali kecepatan ya. Berarti massa balok yang awal ini dikalikan kecepatan awal balok. Ini massa peluru dikalikan kecepatan awal peluru. Gitu ya, yang ini ya. Yang ini massa balok dikalikan kecepatan akhir balok ya. Tambahkan yang ini. Massa peluru dikalikan kecepatan akhir peluru ya. Nah, VB0 ini 0 ya. Ini VB0, kecepatan balok awal tuh 0. Ini habis berarti ya. Nah, berarti sisa ini. Massa pelurunya tadi berapa? 10 gram ya. Nah, kita tuliskan akhir-akhir aja lah ya. Kita butuh informasi VB aksen ini. Berarti kan gini ya. Ini berarti kan MB VB aksen ini kan sama dengan ini kurangi ini ya. Sama dengan MP VB0 dikurangi MP VB aksen. Nah, masukkan ini. Berarti VB aksen ini sama dengan MP VP0 dikurangi MP VP aksen nih. Dibagi dengan massa baloknya. Masukkan ya, massa pelurunya 10 gram. Alias ini kan 0,01 kilogram ya. Tapi ini kan 0,01 pelurunya. Kecepatannya berapa awalnya? 1000 ya. Dikurangi massa pelurunya berapa? 0,01 dikalikan kecepatan peluru akhirnya berapa? 400 ya. Dibagi apa? Dibagi massa baloknya, yaitu 5. Ini 0,01 kali 1000, 10 ya. 0,01 kali 400, 4 ya. Dibagi 5 ya. 10 kurangi 4, 6 per 5. Yaitu 1,2 meter per second ya. Kayak gitu. Oke ya, jelas ya. Tapi ini belum selesai nih. Yang ditanya adalah berapa ketinggian akhir balok. Ya, ya sudah. Baloknya kecepatan awalnya itu 0 menjadi VB aksennya itu 1,2 meter per second. Ya kita bisa pakai GLBB diperlambat ya. Berarti kan ini VB aksen kuadrat, masih ingat rumusnya ya. VB 0 kuadrat minus 2G, 2GH ya. Kenapa minus kira-kira, Dik? Karena kan dia kan loncat ke atas baloknya. Berarti kan kalau loncat ke atas artinya apa? Melawan gerak gravitasi ya. Nah, ini. Berarti di sini VB aksennya itu 1,2 nih. Kuadrat VB 0-nya. Oh, sorry. Kebalik, guys. Oh, iya, betul-betul. VB aksen. Sebentar. Aku lagi menata logika aku ya. Nabrak ke atas. Tas. Ketinggian. Oh, oh iya. Berarti ini tuh jadi kecepatan awalnya ya. Oh, kebalik. Ini kan gerak. Jadi gini ceritanya. Jadi ini kecepatan balok setelah tumbukan. Ini memang betul. Tapi perlu kita revisi dikit ya. Jadi
Ini kan di sini awalnya nih, baloknya kan dari ini kan baloknya awalnya dari sini. Ketika dia sesaat setelah nabrak, itu kecepatannya betul. VB aksennya itu adalah 1,2. Tapi pertanyaannya, dari seberapa tinggi dia dari kecepatan awalnya? Ini jadi kecepatan awal berarti. Berarti kalau seberapa tinggi, berarti kita hitung pada saat kecepatan baloknya mentok sampai di atas. Gitu ya. Artinya kita ambil kecepatan pada saat mentok di atas, itu kecepatannya tuh nol ya. Double aksen gitu ya, nol. Nah ini. Nah pertanyaannya ini seberapa tinggi? Nah ini ya. Saat ini rumusnya sedikit kita revisi ya. Saat ini VB double aksen, ini VB aksen gini ya. Nah ini. Masukkan guys. Saat itu berapa? Ini ya, jadi VB aksen itu kecepatan sesaat setelah dia ketabrak. Ini VB double aksen ini adalah nol ya, nol kuadrat. Ini 1,2 kuadrat, minus 2, G-nya 10. Hanya ditanyakan, seperti ini, pindah ke kiri ya, 20H, 1,2 kuadrat, 1,44 ya. Berarti hanya 1,44 dibagi 20. Berapa itu guys? Hitung ya. 1,44 dibagi 20 ya, yaitu 0,072 meter ya. Kalau kita jadikan senti, lebih lebih make sense ya. Ini berarti 7,2 senti. Bukan karena dia tidak SI, tapi karena kita ingin mengira-ngira dalam skala yang lebih visible gitu ya, dalam senti. Kalau ini kan nggak visible nih, kecil sekali. Kalau 0,072 itu. Oke, gimana? Ngerti ya? Oh iya, aku ada sedikit apa ya, semacam ini guys, semacam kesalahan dikit guys di awal. Kesalahannya di mana kira-kira guys? Aku itu kepikiran ini ya, kepikiran soal yang tadi.